Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke uji kompetensi 4.1 Matematika kelas 10 semester 1. Soal nomor 1, tentukan nilai kebenaran, benar atau salah setiap pernyataan di bawah ini. Berikut penjelasan dan untuk setiap jawaban yang diberikan. Di sini kita bahas terlebih dahulu satu putaran itu adalah 360 derajat, dan untuk pi rad pi radial di sini sama dengan 180 derajat. Jadi yang untuk bagian A kita kerjakan 1/6 putaran, artinya 1/6 dikali 360. Dan ini kalau dibagikan ini habis, ini jadi 60, jadi 60 kali 1 adalah 60 derajat. Dan 0,33 pi rad, nah di sini sama dengan 0,33 dikali 180, dan ini hasilnya adalah 59,4. Jadi yang 59,4 kita bisa anggap menjadi 60 derajat ya. Jadi untuk yang A kita anggap benar, dan sekarang yang B 150 itu sama dengan 5/6 putaran. Kita cek di sini 5/6, ini bagian B, 5/6 dikali 360, dan kita hitung 360 dibagi 6 itu 60 kali 5 itu adalah 300, berarti yang ini salah. Dan 2/3 dari pi rad ya, 2/3 dari 180, dan ini habis, ini menjadi 60 dan hasilnya adalah 120. Jadi yang bagian B ini salah. Terus yang bagian C 42/5 itu sama dengan 22/5 kali Virad itu berarti 180 sama dengan, sekarang kita kotor 18 ya, 18 dibagi 5 berarti ini sekitar 36 ya. 36, jadi 36 kali 5 180, 36 dikali 22 berarti hasilnya adalah 736 ya, 72 tambah 72 jadi 792 ya, 792 derajat. Dan perhatikan untuk yang bagian ini betul, dan 2,4 putaran ini yang masih bagian C, 2,4 putaran berarti kita tulis sama dengan 2,4 dikali 360, dan ini hasilnya adalah 864. Berarti untuk yang ini salah ya, yang bagian yang C, jadi yang ini salah. Dan bagian D 1500 derajat itu sama dengan 8 pi radial. Kita buktikan 8 pi radial di sini, ini yang bagian C berarti ya, bagian D 8 pi radial di sini sama dengan 8 dikali 180 ya, 8 dikali 180 berarti 064 bawah 6 jadi 1440, jadi 1440. Berarti yang ini salah. Berarti kalau disama dengankan 4 putaran, berarti yang 4 putaran 4 dikali 360 berarti sama dengan 0,24. Nah, jadi bukan 1500, seharusnya 1440. Jadi yang bagian D juga salah. Terus yang bagian E, seorang atlet berlari mengelilingi lintasan berbentuk lingkaran sebanyak 2 putaran. Hal itu sama saja dengan atlet berlari mengelilingi satu lintasan pada lingkaran B berbentuk lingkaran B ya, yang jari-jarinya adalah 2 kali jari-jari lintasan A. Jadi sekarang untuk yang bagian E, misalkan jari-jari lingkaran pertama kita anggap R1, jari-jari lingkaran kedua itu adalah R2. Dan di soal dikatakan jari-jari lingkaran kedua itu adalah 2 kali dari jari-jari lingkaran pertama. Dan dikatakan kalau 2 kali keliling lingkaran pertama itu sama dengan 1 kali keliling lingkaran kedua. Ini harus sama ya. Jadi yang ini 2, lingkaran pertama adalah VR1 dan lingkaran kedua adalah, oh yang ini kan berarti 2-nya ada di sini. Jadi 2 ini ke sini
Terus keliling lingkaran itu 2VR, jadi yang ini. Terus keliling lingkaran kedua berarti di sini 2VR2. R2 itu nilainya adalah 2R1. Kita masukkan R1 di sini. Jadi kita coret yang 2, coret, ini 2 coret, P-nya coret, dan R-nya coret. Jadi di sini 1 sama dengan 1. Berarti untuk pernyataan yang E berarti benar. Jadi dari kesimpulannya untuk soal nomor 1 di sini yang betul itu adalah untuk A dan E. Soal nomor 2, diketahui besar sudut alfa kurang dari 90 derajat dan besar sudut theta lebih dari atau sama dengan 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Analisislah kebenaran setiap pernyataan berikut ini. Jadi di sini dikatakan alfa, nilai alfa di sini, ini alfa, maksudnya alfa lebih kecil dari 90 derajat. Dan untuk theta di sini lebih kecil dari 180 derajat, tapi lebih besar sama dengan 90 derajat. Jadi ini batasnya dari 90 sampai lebih kecil 180, dan ini menjadi suatu aturan untuk mengerjakan soal. Dan perlu diketahui alfa dan theta itu adalah variabel. Jadi bisa dimasukkan angka-angkanya yang berubah-ubah untuk mengecek apakah pernyataan di ABCD di sini benar atau salah. Misalkan kita kerjakan yang bagian A. Misalkan kalau alfa sama dengan 80. Nah, alfa 80 berarti 2 alfa. Jadi 2 kali 80. Maka hasilnya adalah 160. Berarti untuk saat ini bisa dikatakan betul. Tapi sekarang kalau alfanya kita ganti dengan 5. 2 kali 5 adalah 10, dan 10 itu lebih kecil dari 90, sedangkan di sini pernyataannya adalah lebih besar. Jadi untuk yang A itu salah. Ya, untuk yang A salah. Sekarang kita kerjakan yang B. Theta kurangi alfa lebih besar sama dengan 30 derajat. Kita ambil tetanya adalah 100 dan alfanya adalah 80. Di sini harus lebih besar sama dengan 30. Coba perhatikan 100 kurangi 80 adalah 20. Ternyata lebih kecil dari 30 derajat. Berarti yang B juga salah. Sekarang kita kerjakan yang bagian C. Bagian C, kita perhatikan. Misalkan alfanya 10, kita gunakan yang alfa ini. Misal alfanya 10. Jadi di sini bebas angkanya. Dan saya gunakan yang terkecil untuk menguji pernyataan lebih besar sama dengan. Jadi misalkan kalau alfanya 10 dan tetanya adalah sama dengan 100, tetanya 100, jadi kita masukkan ke persamaan 2 kali 10 ditambah setengah dari 100, apakah lebih besar dari 90 derajat. Nah, perhatikan 2 kali 10 itu 5. Ya, terus 100 kali setengah yang ini menjadi 50, dan ternyata 5 tambah 50 itu adalah 55. Di sini harus lebih besar, sedangkan di sini hasilnya adalah lebih kecil dari 90, maka yang bagian C juga salah. Sekarang masuk ke bagian D. Di sini dikatakan ada nilai alfa dan theta yang memenuhi persamaan. Ada nilai yang memenuhi persamaan. Nah, di sini dikatakan persamaan. Sedangkan untuk yang A, B, C dan A, B dan C, di sini adalah bentuk pertidaksamaan. Nah, ini bentuk pertidaksamaan. Jadi, untuk yang bagian D ada peluang untuk memiliki nilai yang sama. Jadi coba kita buktikan. Di sini 2 theta dikurangi 2 alfa itu sama dengan theta ditambah alfa. 2 theta ya. Jadi tetanya kita kumpulkan di ruas kiri, 2 theta. Yang ini pindah, yang 1 theta di sini menjadi minus 1 theta sama dengan yang ini tetap menjadi alfa, dan min 2 menjadi plus 2. Dan ini coba kita kerjakan, 2 theta kurangi theta menjadi theta sama dengan alfa ditambah 2 alfa ini menjadi 3 alfa. Nah, ini kemungkinan bisa seperti ini. Ini maksudnya 3 alfa.
misalkan kalau kita ambil tetanya adalah 120. Teta itu nilainya harus lebih besar dari 90 ya, tapi lebih kecil dari 180. Jadi misalkan ambil 120, maka teta di sini kan sama dengan 3 alfa. Berarti 120 sama dengan 3 alfa. Maka alfa di sini sama dengan 120 dibagi 3. Jadi sama dengan alfanya adalah 40. Dan ini terbukti alfanya di sini lebih kecil dari 90. Sedangkan tetanya di sini lebih besar dari 90. Ya, jadi jawaban untuk yang bagian D itu benar. Nah, jawabannya. Soal nomor 3, berikut ini merupakan besar sudut dalam satuan derajat. Tentukan kuadran setiap sudut tersebut. Jadi di sini kita buat dulu. Nah, seperti ini. Ini adalah sudut 0 derajat. Yang ini 90 derajat, berarti di sini adalah kuadran ke-1. Di sini 180 derajat, di sini adalah kuadran kedua. Jadi kuadran ke-1 nilainya antara 0 sampai 90. Kuadran kedua antara 90 sampai 180. Ini kuadran ketiga. Dan di sini kuadran keempat. Di sini adalah 270. Berarti di sini adalah 360 derajat. Jadi 0 derajat itu sama dengan 360 derajat. Sama dengan 720 derajat. Dan sekarang, satu lagi tambahan. Positif itu berputar berlawanan jarum jam. Jadi positif itu berlawanan jarum jam, ya, berlawanan jarum jam. Ini positif. Berlawanan jarum jam. Dan sekarang 90 derajat. 90 derajat berarti ada di kuadran keberapa? 90 derajat itu terletak pada sumbu Y 90 derajat di sini. Ini berarti terletak di kuadran ke-1 ya. Yang ini kuadran ke-1. Sekarang 135 berarti ada di antara 90 dan 180. Berarti yang ini adalah kuadran kedua. Sekarang 225 ini kalau di sini berarti perhatikan yang 90 berarti ini bernilai positif. Jadi menghitungnya berlawanan jarum jam. Jadi seperti ini. Dan yang ketiga adalah 225. Jadi dari sini kita berputar sampai 225, perkiraan ada di sini. Berarti ada di kuadran ketiga. Dan yang keempat bagian D 800 derajat. Untuk mencari kuadrannya, jadi tinggal dikurangkan saja dengan di sini 720. Jadi 800 kurangi 720 adalah 80. Jadi 80 itu berarti ada di antara 0 sampai 90. Ya, berarti di sini adalah kuadran ke-1. Terus yang bagian E, di bagian E minus 270 derajat. Berarti sekarang berputar searah jarum jam. Ya, dari 0 dari sini berputar searah jarum jam. Berarti dari sini ke sini 90, 180 dan sampai sini 270 derajat. Berarti ada di kuadran ketiga. Yang ini kuadran ketiga. Dan yang F 1800. 1800 kalau dibagi 360 kita bagikan 1800 dibagi 360 ya. Ini habis. Berarti 180 bagi 36 itu sama dengan 5 ya, berarti 5. Nah, hasilnya adalah 5. Jadi artinya 5 putaran. Dari 0 ini 1 putaran 1. Ini balik lagi ke titik 0. Terus kalau berputar lagi 2, balik lagi ke titik 0 sampai 5 kali, dan di sini adalah titik 0 berada di kuadran ke-1. Soal nomor 4, tentukan dalam satuan derajat dan radian. Radian itu adalah 180 derajat untuk pi radian. Jadi bisa ditulis seperti ini, pi rad. Dan sekarang kalau diketahui kita kerjakan yang bagian A 1/9 putaran, berarti kali 360. Ini satu putaran itu 360, berarti 360 bagi 9 adalah 40.
dan kalau dibuat menjadi yang ini menjadi derajat, kalau dibuat radian berarti 40 per 180 V rad. Nah, jadi seperti ini rad ya tulisannya. Ini perkecil 4 dibagi 2 menjadi 2, jadi 2 per 9 V radian. Nah, jadi seperti ini. Sekarang yang masuk ke bagian B. Di bagian B adalah 3 per 8. Kalau 3 per 8 putaran, caranya sama dengan yang ini. Itu berarti 135. Jadi 360 bagi 8 itu adalah 45 kali 3 jadi 135. Dan untuk mencari radiannya berarti 135 per 180 itu sama dengan 3 per 4 ya, 3 per 4. Jadi kalau dibagi 45 itu 3 per 4 pi rad. Sekarang untuk yang bagian C, di bagian C 1 per 5 putaran, 1 per 5 berarti dikali 360, berarti sama dengan 1 per 5 putaran itu sama dengan 72. Berarti untuk mencari radiannya berarti 72 dibagi 180 dan hasilnya adalah 2 per 5 V rad. Nah, seperti ini. Dan sekarang kita masuk ke bagian D. Di bagian D 9 per 8 putaran berarti 9 per 8 kali 360. Jadi P-nya di sini anggap putaran atau 360. Ya, jadi sama dengan 9 per 8 itu sama dengan jadi 45 kali 9 yaitu 405 ya, 405 derajat. Jadi untuk radiannya berarti 405 dibagi 180. Jadi hasilnya kalau diperkecil ini menjadi 9 per 4 V rad. Sekarang yang bagian E. Di bagian E 3 per 4 putaran. Jadi 3 per 4 kali 360. Jadi 360 bagi 490 kali 3 adalah 270. Dan kalau dibuat radian berarti 270 dibagi 180. Jadi 270 bagi 180 kita perkecil dibagi 90. Ini menjadi 3. 180 bagi 90 menjadi 2. Jadi 3 per 2 V radian. Sekarang yang soal bagian F. Bagian F di sini 7 per 6 putaran berarti 360 bagi 6 itu 60 kali 7 jadi 420. Dan untuk radiannya berarti 420 dibagi 180. Nah, ini kita perkecil. Kalau dibagi 6 berarti ini menjadi 7 per 3 V radian. Soal nomor 5, nyatakan dalam bentuk radian besar sudut yang dibentuk untuk setiap penunjuk waktu berikut. Soal yang bagian A 12.05. Kalau kita buat jam seperti ini. Nah, di sini angka 1, angka 2 dan angka 3. Jarum pendek ke angka 12 dan ini ke angka 5. Jadi ini sebenarnya kalau jarum panjang di sini sudah bergerak 5 menit. Bergerak 5 menit artinya 5 menit dari keseluruhan 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi 5 per 60. Ya, 5 per 60 atau sama dengan baru bergerak 1 per 12-nya. Dan sudut yang dibentuk satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. 360 derajat. Berarti 360 bagi 12 itu adalah 30. Ini sudut yang dibentuk oleh jarum pendek. Dan di saat yang bersamaan jarum panjang juga akan bergerak sejauh 1 per 12 dari 1 jam. 1 per 12 dari 1 jam. 1 jamnya itu berarti 30 derajat. Ya, 1 jam itu 30 derajat. Karena di sini dalam jam itu ada 12 angka. Dari 1 sampai 12. Dan satu lingkaran penuh itu adalah 360. Jadi 360 dibagi 12. Jadi sama dengan 30. Jadi per jamnya itu 30 derajat. Dan di sini jarum jamnya sudah bergerak 1 per 12. Jadi 1 per 12
dikali 30. Dan hasilnya adalah ini kalau diperkecil jadi ini 30 per 12 ya. Kalau dibagi 2 berarti 15 per 6 ya. 15 per 6. 15 per 6. Berarti ini sekitar 2,5. Ini 2,5. Jadi sudut yang dibentuk adalah 30 dikurangi 2,5. Nah, 30 dikurangi 2,5 itu adalah 27,5 derajat. Jadi sudut di sini adalah 27,5 derajat. Jadi bukan 30 derajat. Dan sekarang kalau dinyatakan dalam radian berarti 27,5 dibagi ini yang kali 5 ya. 27,5 dibagi 180 dikali pi radian ya, kali pi radian. Jadi sama dengan ini bisa dibuat jadi 11 per 72 pi radian. Bagian B nomor 5. Di sini 0015. Jadi kalau dibuat gambar tuh seperti ini. Nah, 15 tuh pas ke angka 3 ya. Jarum panjangnya di sini, jarum pendeknya ke angka 12. Jadi artinya jarum panjang ini sudah bergerak dari 0 ke angka 3. Jadi kita ambil yang 15 untuk perhitungannya. 15 per 60 dikali dalam satu putaran penuh itu adalah 360. Jadi yang ini kita perkecil, 15 per 60 adalah 1 per 4 dikali 360 dan hasilnya adalah 90 derajat. Jadi artinya jarum panjang atau jarum bagian menit itu sudah bergerak sejauh 90 derajat. Dan sekarang untuk jarum pendeknya pada waktu yang bersamaan ketika jarum panjang bergerak, jarum pendek juga bergerak. Dari angka 12 akan menuju ke angka 1 ya, dari angka 12 menuju ke angka 1. Dari 12 ke angka 1 itu nilainya adalah 30 derajat. Nilainya 30 derajat. Dan di sini jarum panjang sudah bergerak 1/4 dari satu putaran penuh, dan berarti yang jarum pendek juga bergerak 1/4 dari 1 jam. Dan 1 jam itu adalah 30 derajat. Dan di sini 30 dikali 1/4 itu adalah 7,5 ya, 7,5. Maka sudut yang dibentuk di sini adalah 90 dikurangi 7,5. Jadi sama dengan 82,5. Ini sudut yang dibentuk kedua jarum jam antara jarum pendek dan jarum panjang. Dan sekarang kalau kita nyatakan dalam radian berarti tinggal dibagi 180 kali pi radian. Jadi 82,5 dibagi 180 dikali pi radian. Nah, seperti ini. Jadi kita hitung 82,5 per 180 yaitu 11 per 24 pi. 11 per 24 pi. Soal bagian C, sudut yang dibentuk oleh pukul 16.53. Jadi kita perhatikan yang 53 untuk menitnya. Jadi kita tulis 53 per 60 dikali 360 karena 360 di sini adalah satu putaran. Jadi sama dengan ini kita coret 360 bagi 60 itu adalah 6. 6 dikali 53 adalah 318. Jadi sudut yang jarum panjang atau menit bagian menitnya sudah membentuk sudut 318 derajat dari titik 00 atau pukul 12. Dan sekarang kita perhatikan untuk bagian jamnya di sini pukul 16. Pukul 16 itu adalah bisa juga disebut pukul 4. Dan setiap jamnya itu membentuk sudut 30 derajat. Jadi kalau di sini 4, jadi 4 dikali 30 derajat. Ditambah karena di sini pergerakannya yang jarum panjang juga, jarum bagian jam juga bergerak sejauh 53 per 60 dikali 30.
Nah, ini hasilnya adalah 4 kali 30 adalah 120, ditambah yang ini bagi jadi 2, berarti ini 53 dibagi 2 adalah 26,5. Jadi hasilnya adalah 146,5. Ini sudut yang dibentuk oleh jarum jam, bagian jam, jarum pendek dari pukul 12 sampai ke pukul 16.53-nya. Dan sekarang sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam tersebut, jadi kita tinggal kurangkan ya, tinggal kurangkan 318 dikurangi 146,5, dan hasilnya di sini adalah 171,5. Dan untuk dinyatakan dalam radian berarti tinggal dibagi 180 terus dikali pi radian. Jadi 171,5 per 180 dikali pi radian, atau sama dengan, kalau di sini dibuat per 360 berarti dikali 2 ya. Dikali 2 berarti 0, di sini jadi 2 ya. Jadi jadi 3, di sini 3. Di sini 3, di sini 34. Jadi 343,0. Ini nolnya hilangkan yang ini. Jadi 343 per 360 pi radian. Masuk ke soal bagian D, pukul 5.57 di sini. Jadi pertama kita gunakan yang menit 57, berarti 57 per 60 dikali 360. Jadi seperti ini. Ini sama dengan, ini bisa dicoret, ini habis jadi 6. 6 dikali 57 adalah 342. Dan sekarang perhatikan yang pukul 5-nya, berarti tinggal 5 dikali 30 ditambah di sini pergerakannya sudah 57 per 60, 57 per 60 dikali 30. Nah, jadi seperti ini. Ini kita kalikan 5 kali 30 adalah 150 ditambah yang ini habis, ini 2, 57 dibagi 2 itu sama dengan 28,5, dan dijumlahkan kalau 150 tambah 28,5 ini menjadi 178,5. Dan sekarang jarum jam yang terbentuk, sudut yang terbentuk oleh kedua jarum jam tersebut adalah 342,5 dikurangi, jadi saya tulis ulang, ini tulisannya 342,5 dikurangi 178,5. Ini kurangkan ya. Yang 342-nya tidak pakai koma ya. Jadi 342,0 berarti dikurangi 178,5. Nah, jadi seperti ini kita kurangkan. Jadi hasilnya adalah 100 sekitar ini turun 5 ya. Terus 11 ini jadi 3. 11 kurangi 13 kurangi 7 jadi 6. Jadi 163,5 derajat. Nah, sekarang kalau dibuat ke radian berarti 163,5 per 180 derajat. Ini kalau dibuat menjadi 360 berarti yang ini menjadi 327. Dan kalau dibagikan dengan, kalau kita perkecil dengan 3 ya, diperkecil dengan 3 ini menjadi 103 per 120 pi radial. Bagian E 20-27. Jadi pertama yang kita hitung adalah yang 27 menit, berarti 27 per 60 menit dikali 360. Ini habis, ini menjadi 6. 6 dikali 27 adalah 162. Nah, ini sudut yang dibentuk oleh jarum panjang. Dan sekarang untuk jarum pendeknya di sini pukul 20. Pukul 20 itu setara dengan pukul 8. Jadi 8 dikali 30. Nah, ditambah dengan ini perputarannya sudah 27 per 60.
dikali 30. Dan ini hasilnya adalah 240. Dan yang ini hasilnya, ini coret, ini jadi 2. 27 dibagi 2 itu adalah 13,5. Dan hasilnya di sini menjadi 240 ditambah 13,5. Jadi 253,5. Dan sekarang tinggal kurangkan ini, kurangi ini. Jadi 253,5 dikurangi 162. Nah, dikurangkan, ini menjadi nilainya ini 0. Ini turun 5,3 dikurangi 2 itu menjadi 1 ya. 15 kurangi 2 berarti ini 25 kurangi 16 itu jadi 9. Jadi 91,5 derajat. Nah, sudut yang dibentuk adalah 91,5 derajat. Dan untuk dibuat radian berarti tinggal dibagi 180. Jadi 91,5 dibagi 180 itu berarti sama dengan 183 dibagi dengan 360 derajat. Jadi sama dengan kalau dibagi 3 ini menjadi 61 ya, 61 per 120. Ini jawabannya untuk bagian E. Sekarang soal yang bagian F untuk nomor 5, perhatikan yang 30, berarti kita tulis di sini 30. Nah, 30 per 60 dikali 360. Ini kalau diperkecil menjadi 1/2. 1/2 kali 360 itu adalah 180. Ini sudut yang dibentuk oleh jarum panjang. Dan sekarang untuk jarum pendek, perhatikan yang angka 7. Berarti 7 dikali 30 ya, karena setiap jamnya itu 30 derajat. Berarti kalau di sini sudah 7 jam berarti 7 kali 30 ditambah yang ini adalah setengahnya ya, setengah dari 30. Jadi kalau dijumlahkan ini dikalikan 7 kali 30 itu adalah 210. Ditambah yang ini setengah kali 30 itu 15. Jadi hasilnya adalah 225. Dan sekarang sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam tersebut berarti adalah 225. Ini untuk jarum yang jam ya, berarti kurangi 180, kurangi 180. Dan hasilnya adalah 45 derajat. Maka untuk nilai radiannya di sini adalah 45 per 180 pi radian. Nah, jadi seperti ini. Ini bisa diperkecil. Kalau dibagi 9 saja ini sudah menjadi 5/20 atau perkecil lagi menjadi 1/4 pi radial.